Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wasilul Khair selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam channel ini, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan yang ingin memahami lebih dalam tentang manajemen bisnis syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu manajemen sumber daya insani. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dini Alifaza Maulani yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 4, yaitu Dini Alifaza Maulani sebagai pemateri pertama, Putri Halilatul Sudia sebagai pemateri kedua, Dini Laili Safitri sebagai pemateri ketiga, dan Femas Putra Anggara sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Alifaza Maulani. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya insani. Sumber daya insani adalah segenap atau seluruh kemampuan pada diri manusia dan ia mampu menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan. Atau dapat juga diartikan bahwa sumber daya insani adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengelola, menjalankan, menggerakkan, atau menciptakan dan lainnya untuk mencapai urgensi yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang efektif dan efisien, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Adapun fungsi manajemen sumber daya insani dari satu perencanaan, yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam terwujudnya tujuan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi. 3. Ada pengarahan, yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar tetap mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, ada pengendalian, yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana, meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Halilatul Sudia, saya dari kelompok 4. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang tujuan manajemen SDI. Tujuan dalam MSDI terdiri dari 4 sasaran. Yang pertama, tujuan fungsional, bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Yang kedua, tujuan kemasyarakatan atau sosial, menjaga kontribusi Departemen SDI dalam tingkat yang daya akan terbuang percuma jika MSDI tidak direncanakan. Yang ketiga, tujuan personal atau karyawan, membuat para karyawan mencapai tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan para karyawan akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan akan meninggalkan organisasi. Yang keempat, tujuan organisasional atau perusahaan, memastikan bahwa MSDI berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDI membuat para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDI hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelolaan SDI. Dari 4 sasaran tujuan di atas, tujuan akhir yang ingin dicapai MSDI adalah A. Meningkatkan efisiensi, B. Peningkatan efektivitas, C. Peningkatan produktivitas, D. Rendahnya tingkat perpindahan karyawan, E. Rendahnya tingkat absensi, F. Tingginya kepuasan kerja karyawan, G. Tingginya kualitas pelayanan, H. Rendahnya komplain dari pelanggan,
meningkatnya bisnis perusahaan. Yang selanjutnya, pendekatan manajemen sumber daya insani. Pendekatan MSDI merupakan strategi yang digunakan agar hasil akhir dari MSDI bisa maksimal. Pendekatan dalam MSDI penting digunakan oleh perusahaan agar pemberdayaan karyawan dalam perusahaan menghasilkan karyawan yang berkompeten dan bisa bersaing dalam dunia bisnis. Yang pertama, pendekatan mekanisme. Pendekatan ini lebih difokuskan pada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan setara dengan mesin. Dengan spesialisasinya, karyawan akan semakin produktif dan menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, pendekatan paternalis. Pendekatan ini memperlakukan karyawan dengan baik. Karyawan diberikan fasilitas pinjaman maupun cicilan untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan dalam sebuah perusahaan. Dan yang terakhir, pendekatan sistem sosial. Pendekatan beranggapan bahwa organisasi merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Hasil akhir dari sebuah organisasi merupakan ketergantungan pada kerjasama antara karyawan dan atasan. Komunikasi yang baik antara keduanya pun sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Berbagai pendekatan di atas memiliki tujuan masing-masing dan diinginkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya, peran MSDI. Manajemen sumber daya insani juga berperan mengelola orang yang bekerja dalam organisasi agar memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan organisasi, seperti yang pertama, menentukan faktor produksi. Manajemen SDMI bertanggung jawab untuk menentukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi. Hal ini terkait dengan perencanaan, pengambilan dan seleksi karyawan. Yang kedua, pengembangan karyawan. Tujuannya adalah membuat karyawan menjadi aset yang bernilai tinggi. Proses ini meliputi pelatihan, pengembangan, dan motivasi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian karyawan. Yang ketiga, memantau produktivitas tenaga kerja. Manajemen SDMI bertindak sebagai pengawas untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki organisasi berproduktivitas tinggi dan terus berkembang. Hal ini termasuk dalam monitoring kepatuhan terhadap aturan dan regulasi kerja. Yang keempat, integrasi dan koordinasi. Tim manajemen SDMI mengkoordinasikan berbagai kegiatan mulai dari rekrutmen, pelatihan, sampai strategi pengembangan karyawan. Hal ini membantu meningkatkan kinerja dan harmonisasi dalam tim kerja. Yang terakhir, strategi dalam mencapai tujuan. Manajemen SDMI berfokus pada masalah jangka panjang dan implikasi sumber daya manusia. Mereka meramalkan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan dan memprediksikan dampak ekonomi dan sosial terhadap organisasi. Dengan demikian, manajemen sumber daya insani berperan sebagai monitor utama dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara mengoptimalkan potensi setiap karyawan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Lisa Fitri melanjutkan pemateri ketiga, proses tahapan dalam manajemen sumber daya insani. Yang pertama, perencanaan sumber daya insani. Merencanakan sumber daya insani adalah proses menentukan jabatan apa yang harus diisi dalam organisasi dan bagaimana mengisinya. Perencanaan sumber daya insani merupakan hal penting karena dari perencanaan ini ditentukan apa yang akan dilaksanakan baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Yang kedua, pegadaian tenaga kerja. Dilakukan untuk mendapatkan sumber daya insani yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sejak analisis jabatan dilakukan. Pegadaian tenaga kerja merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran organisasi. Pegadaian tenaga kerja dilakukan melalui 3 jenis kegiatan, yakni yang pertama, rekrutmen dan seleksion dan kategorikan ke dalam proses menyaring tenaga kerja, sedangkan plasman adalah proses menempatkan seseorang untuk bertanggung jawab pada tugas jabatan tertentu. Yang ketiga, rekrutmen. Salah
fungsi manajemen sumber daya insani adalah untuk mendapatkan calon-calon pegawai yang paling sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Salah satunya melalui rekrutmen adalah proses menarik, menemukan, dan menentukan pelamar yang mampu untuk dikerjakan secara terencana untuk mendapatkan sejumlah sumber daya insani atau karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, seleksi merupakan kegiatan dalam manajemen sumber daya insani yang dilakukan setelah proses rekrutmen dilaksanakan. Yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengambil keputusan tentang siapa-siapa dari calon pegawai yang dianggap paling tepat atau memenuhi syarat untuk bisa diterima menjadi pegawai dan siapa yang seharusnya tidak diterima atau ditolak menjadi pegawai. Yang keempat, penempatan. Penempatan pegawai adalah suatu pengaturan awal atau pengaturan kembali dari seorang pegawai atau lebih pada suatu jabatan baru atau jabatan yang berlainan. Pegawai baru merupakan pengaturan awal pada suatu jabatan, sedangkan bagi pegawai lama dapat dilakukan dengan promosi, mutasi, dan transfer dan demosi. Yang kelima, orientasi dan sosialisasi. Orientasi merupakan suatu proses di dalam mana pegawai baru mengembangkan pengertian tentang hubungannya dengan pegawai yang lain dan dengan tugas organisasi. Sosialisasi menjadi langkah pertama memperkenalkan budaya organisasi atau perusahaan kepada karyawan baru. Ini dilakukan secara terus-menerus guna menanamkan atau mempengaruhi karyawan dengan sikap, standar nilai, dan pola perilaku yang diharapkan oleh organisasi dimulai sejak masa orientasi, dan ini merupakan upaya mentransformasikan karyawan baru menjadi anggota organisasi atau perusahaan yang efektif. Manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengelolaan penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Tujuannya adalah untuk memotivasi, menjaga loyalitas, dan menarik karyawan yang berkualitas. Kompensasi tidak hanya mencakup gaji tapi juga berbagai bentuk penghargaan lain seperti tunjangan, bonus, insentif, dan penghargaan materi, misalnya pengakuan atau apresiasi kerja. Dalam perspektif Islam, pemberi kompensasi harus adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan. Konsep keadilan dalam Islam sangat ditekankan dalam pemberian upah, di mana karyawan harus menerima upah yang layak dan sesuai dengan kesempatan yang dibuat. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femas Putra Anggara. Saya akan melanjutkan materi yang keempat, pengembangan kompetensi dan pelatihan. Pengembangan kompetensi adalah proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar mampu menjalankan tugas dengan lebih efektif. Pelatihan adalah salah satu metode dalam pengembangan kompetensi di mana karyawan diberikan pembekalan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan atau tuntutan posisi tertentu. Dalam konsep Islam, peningkatan kompetensi dan pelatihan tidak hanya bertujuan untuk kemajuan profesional, tetapi juga pengembangan pribadi dan spiritual. Islam mendorong peningkatan kualitas diri yang seringkali dirangkum dalam istilah tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama dan mengembangkan akhlak mulia. Konsep hubungan kemanusiaan dalam Islam, hubungan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai etika, keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Hubungan ini harus dibangun atas dasar hormat, saling menghargai, dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Hubungan kemanusiaan, human relation, dalam Islam akan menciptakan keseraian antara individu karyawan dengan kepimpinan, bawahan, atau antar rekan sesama karyawan dengan kemampuan spesifik yang dimilikinya, kecenderungan, dan ciri-ciri kepribadiannya. Beberapa konsep utama hubungan kemanusiaan dalam Islam adalah: 1. Mengembangkan sikap-sikap menyayangi atas dasar persaudaraan. Sikap ini kemungkinan tercipta kerjasama yang baik, memberikan pengaruh yang besar dan kompresif dalam kehidupan karyawan, sebab di antara faktor yang mendorong manusia untuk menjalin kerjasama persaudaraan adalah lingkungan kerja. 2. Saling menghormati. Menghormati orang lain bersifat dan karakter yang melekat pada merupakan kunci terbinanya hubungan antar karyawan, menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas,
dan tenggang rasa. 3. Mengembangkan sikap egaliter di antara pegawai. Islam mengajarkan sikap egaliter, yakni sikap memiliki kedudukan yang sama di antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Diibaratkan seperti buah bangunan yang kokoh, satu sama lain saling menguatkan. 4. Hubungan kemanusiaan akan mengembangkan rasa tanggung jawab dan mengakibatkan etos kerja. Human relation yang baik akan membuka mata hati pegawai, melapangkan jiwanya, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya dan mampu etos kerja di dalam jiwanya. Human relation yang baik akan menggalang beraktivasi dan mendorong terciptanya jiwa korsa yang menumbuhkan kebersamaan dan kesetiaan kau. 5. Bersikap lembut dan memanfaatkan apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih kepada seluruh para pemateri dari kelompok 4 yang sudah memaparkan materi dari awal hingga akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.